Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang analisa pembahasan pada framework TOGAF mata kuliah Arsitektur Enterprise. Kami kelompok 6 beranggotakan saya sendiri yaitu Lutfi Puadi, kemudian Isa Hairliansa, kemudian Elsa Amita Kasih, kemudian Yunita Frisari Pananangan. Selanjutnya, slide selanjutnya akan dibahas pertama kali oleh Elsa Amita Kasih. Dipersilahkan. Baik, di sini yang pertama ada arsitektur enterprise, yaitu strategi pemanfaatan IT dan integrasi antara pengembangan bisnis dengan pengembangan IT. Penerapan IT governance lalu menjadikan perusahaan tersebut unggul. Merupakan kegiatan perorganisasian data yang dipergunakan dan dihasilkan oleh organisasi yang mencakup tujuan proses bisnis dari organisasi tersebut, dan merupakan sebuah blueprint yang menjelaskan bagaimana elemen IT dan manajemen informasi bekerja sama. Selanjutnya ada TOGAF, yaitu pertama kali muncul di tahun 1995 sampai dengan sekarang dengan versi 9.1, terdiri dari metode dan komponen untuk menilai, membuat, menggunakan, dan memelihara dari sebuah arsitektur perusahaan. TOGAF dipilih untuk pengembangan perancangan strategi sistem informasi dikarenakan ruang lingkup yang luas, lengkap, mudah dimengerti, dan dimanfaatkan konsep terminologi ISO atau IEC. Pada tahun 2007, TOGAF dikembangkan oleh The Open Group, gratis dan open source, digunakan oleh perusahaan. Yang ketiga itu adalah lapisan arsitektur enterprise TOGAF. Terdiri dari bisnis arsitektur, yang dimana mencakup bisnis proses, organization, people, juga ada application arsitektur, terdiri dari service, ada data arsitektur, terdiri dari data dan information, dan yang terakhir ada teknologi arsitektur, terdiri dari hardware, software, dan network. Di sini bisnis arsitektur yaitu menjelaskan proses bisnis, organisasi, dan SDM untuk memenuhi visi dan misi. Data arsitektur yaitu menjelaskan bagaimana data perusahaan dihasilkan, diatur, dan diakses. Kemudian application arsitektur memproses bagaimana aplikasi dirancang dan berinteraksi satu dengan yang lainnya. Yang terakhir, technical arsitektur menjelaskan infrastruktur, hardware, dan software yang mendukung aplikasi untuk berjalan dan berkomunikasi. Di sini yang kedua ada lapisan arsitektur enterprise TOGAF, yang dimana proses bisnis dan aktivitas organisasi, juga ada data yang harus dikumpulkan, dikelola, dan diamankan, lalu didistribusikan. Terus ada aplikasi, baik itu aplikasi custom atau generik. Yang terakhir ada teknologi seperti infrastruktur, sistem, dan jaringan komputer. Di sini juga ada arsitektur development method, yaitu elemen kunci dari TOGAF yang memberikan gambaran spesifik untuk proses pengembangan arsitektur enterprise. Arsitektur development method itu sendiri merupakan fitur penting yang memungkinkan perusahaan mendefinisikan kebutuhan bisnis dan membangun arsitektur spesifik untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selanjutnya ada preliminary, yaitu persiapan untuk menyusun kapabilitas arsitektur termasuk kostumisasi TOGAF dan mendefinisikan prinsip-prinsip arsitektur. Di sampingnya itu ada beberapa bagian yang terdiri dari preliminary,
terus lanjut ke arsitektur fashion, kemudian ke bisnis arsitektur, lalu ke information system arsitektur, dan di bagian keempat teknologi arsitektur, kemudian ada opportunities and solution, migration planning, implementation governance, juga ada arsitektur change management. Di sini arsitektur vision itu sendiri adalah fase inisiasi dari siklus pengembangan arsitektur yang mencakup pendefinisian ruang lingkup, identifikasi stakeholder, penyusunan visi arsitektur, dan pengajuan persetujuan untuk memulai pengembangan arsitektur. Bisnis arsitektur itu mencakup pengembangan arsitektur bisnis untuk mendukung visi arsitektur yang telah disepakati. Kemudian information system arsitektur, yang dimana aktivitas bagaimana arsitektur sistem informasi dikembangkan, mencangkup data, dan aplikasi yang dibutuhkan. Teknologi arsitektur adalah penentuan jenis kandidat teknologi yang diperlukan dengan menggunakan teknologi portfolio katalog yang meliputi perangkat lunak dan perangkat keras. Baik, selanjutnya dijelaskan Yunita Prisari. Kemudian ada opportunities dan solution, yaitu mengidentifikasi proyek-proyek utama yang akan dilaksanakan untuk menerapkan rancangan dan memutuskan sebagai pengembangan baru atau penggunaan kembali sistem lama. Migration planning, di mana analisis risiko, biaya, dan manfaat untuk memilih proyek implementasi yang bervariasi menjadi urutan prioritas. Implementation governance, di mana untuk mencakup pengawasan terhadap implementasi arsitektur. Arsitektur change management, untuk mencakup penyusunan untuk mengelola perubahan ke arsitektur yang baru. Requirements management, di mana untuk menguji proses pengelolaan arsitektur requirements sepanjang siklus ADM berlangsung agar sesuai dengan visi dan misinya. UML untuk pemodelan TOGAF. UML dan BPMN untuk permodelan TOGAF. TOGAF merujuk beberapa kali ke bahasa pemodelan UML dan BPMN untuk mendukung pemodelan arsitektur enterprise. Namun beberapa penjelasan masih diperlukan tentang bagaimana standar ini harus digunakan untuk menerapkan TOGAF, dan pada bagian model mana yang akan ditampilkan untuk setiap viewpoint. UML dan BPMN akan digunakan untuk mewakili objek arsitektur dasar yang didefinisikan dalam metamodel TOGAF. Ini berarti kita harus memutuskan elemen UML atau BPMN mana yang akan digunakan untuk mewakili setiap objek TOGAF. Dengan cara ini, proses BPMN secara alami akan mewakili proses TOGAF. Aktor UML akan mewakili aktor TOGAF, tapi juga peran TOGAF dan kelas UML akan mewakili entitas bisnis TOGAF juga produk TOGAF. Model harus disesuaikan untuk memfasilitasi komunikasi antara partisipan. UML dan BPMN, keduanya standar yang sangat kaya. Harus difilter menurut sudut pandang sehingga dapat menyajikan konsep yang berguna dan juga harus disesuaikan agar sesuai dengan terminologi TOGAF atau seperti peran entitas bisnis dan lain-lain. UML untuk permodelan TOGAF. Sistem Analysis and Design with UML. Pertama, sistem analisis
A. Business Process Identification terdiri atas use diagram. B. Business Process Modeling terdiri atas activity diagram. C. Business Process Relation terdiri atas sequence diagram. Dan kedua, sistem desain. A. Business Process Identification terdiri atas class diagram, patch cake diagram, dan deployment diagram. B. User Interface Design. C. Entity Relationship Diagram. Selanjutnya dilanjutkan oleh Isariansyah. Oke, sekarang kita masuk ke studi kasus 1, rancangan TOGAF di PT Greenfield Indonesia. Kita masuk ke latar belakang, yaitu penggunaan teknologi akan mempermudah dan mempercepat usaha, sehingga dibuatlah beberapa cara untuk organisasi agar mampu menerapkan teknologi dengan cepat. Salah satunya adalah dengan menerapkan EA. Rumusan masalah bagaimana implementasi EA TOGAF di PT Greenfield. Tujuan, membuat rancangan sistem basis menggunakan metode TOGAF. Selanjutnya, kita masuk ke arsitektur bisnis, yaitu perusahaan manufaktur di bidang susu dengan produknya adalah susu segar, keju, dan whipping cream. Selanjutnya ada 2 proses utama dalam PT Greenfield, yaitu proses pemerahan dan pengolahan susu. Proses pemerahan dan pengolahan susu menggunakan mesin otomatis meliputi proses pasteurisasi, sterilisasi, dan pengepakan. Selanjutnya kita masuk ke arsitektur data. Di sini ada Database Management System atau DBMS, sebuah sistem teknis untuk mengelola penyimpanan data. Selanjutnya ada data mining dan data warehouse, reporting online yang akan digunakan para eksekutif dalam mengambil keputusan. Selanjutnya ada data standardization dan data migration. Diperlukan karena masih adanya data yang belum terkomputerisasi atau yang terkomputerisasi tetapi tidak menggunakan database. Selanjutnya masuk ke bahan baku, jenis kemasan produk, data sapi, ada berat, umur, vaksin, produk susu, persediaan makanan sapi, surat jalan lengkap dengan muatan, truk, dan sopir. Data mesin, kemampuan produksi, lama beroperasi, laporan yaitu rasa paling laku, hasil produksi, hasil penjualan. Selanjutnya masuk ke arsitektur aplikasi. Di arsitektur aplikasi ada 5. Yang pertama production, meliputi bill of material, material recruitment planning, dan production schedule. Yang kedua ada farm, aplikasi pengontrolan peternakan seperti data sapi dan hasil susu. Yang ketiga ada shipping, aplikasi untuk mengontrol pengiriman, surat jalan, jadwal pengiriman, estimasi waktu, aplikasi eksternal untuk konsumen dalam pengecekan barang sampai di mana. Keempat ada maintenance, yaitu aplikasi untuk mendata waktu operasional dan mesin-mesin yang beroperasi. Yang terakhir ada report online, laporan-laporan untuk pengambilan keputusan oleh eksekusi. Selanjutnya masuk ke arsitektur teknologi. Di arsitektur teknologi, data integrasikan pada sebuah server yang diakses secara online. Ada eksekutif, report online, production, farm, shipping, maintenance, terus ada core, pemerahan susu dan pengolahan, eksternal, support, peternakan, pengiriman, pemeliharaan mesin. Selanjutnya, kita masuk ke kesimpulan. EA TOGAF dapat direkomendasikan untuk merancang sistem di PT Greenfield. Penerapannya adalah dengan cara membuat sebuah sistem database online dan terpusat dengan 5 aplikasi, yaitu production, farm, shipping, maintenance, dan report online. Selanjutnya, studi kasus 2, penerapan TOGAF di Topografi Training Center. Topografi Training Center merupakan usaha kecil menengah atau UMKM yang didirikan pada 29 Maret 2000. TTC merupakan suatu pusat pendidikan, teknis survei, pemetaan aplikasi komputer, serta tempat uji kompetisi. Bidang geomatika yang terkhusus pada teknik pengukuran, program yang dimiliki oleh lembaga khusus berfokus untuk memberikan pendidikan dan pengembangan keahlian pengukuran kepada peserta didik sehingga calon sumber daya manusia yang ahli dalam bidang pengukuran dapat bertemu dengan kebutuhan pada ruang lingkup geometrika. Selanjutnya,
penerapan TOGAF pada TTC. Penelitian ini mencoba untuk menyesuaikan pemanfaatan ADM TOGAF pada perusahaan skala menengah dengan mengadopsi beberapa tahapan pada ADM TOGAF, yaitu Primary Phase, Recruitment Management, Arsitektur Vision, Bisnis Arsitektur, Information System Arsitektur, dan Teknologi Arsitektur. Tahap Preliminary. Tahapan preliminary bertujuan untuk menentukan kemampuan arsitektur yang diinginkan organisasi dan membangun kemampuan arsitektur. Fase A, Arsitektur Vision. Fase A, Arsitektur Vision dilakukan untuk memberikan gagasan arsitektur berupa visi arsitektur, visi bisnis, data, teknologi, dan aplikasi. Selanjutnya, penerapan TOGAF pada TTC. Fase B, Bisnis Arsitektur. Fase B, Bisnis Arsitektur, menjabarkan arsitektur bisnis baseline dan target bisnis dapat ditingkatkan dengan mengidentifikasi bisnis serta menyatakan visi dan target dan permintaan dari arsitektur bisnis, data, aplikasi, dan teknologi. Menganalisa kesenjangan dari arsitektur bisnis, core activity, manajemen aplikasi, dan analisis kesenjangan menjadi output pada fase ini. Ada 2 buah peningkatan bisnis yang disarankan untuk dijadikan fokus utama dalam penyusunan strategi, diantaranya perancangan sistem target, pembukaan cabang, lembaga, kursus TTC. Yang kedua, pengembangan bisnis pada sektor industri geomatika pada lingkup GIS. Selanjutnya, penerapan TOGAF pada TTC. Fase C, Information System Arsitektur. Fase C, Information System Arsitektur akan menghasilkan beberapa analisis perancangan sistem yang akan dikembangkan dalam purwarupa aplikasi perangkat lunak. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh Lutfi Fuadi. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari studi kasus 2, yaitu penerapan TOGAF pada TTC. Di sini ada tabel 1 application portfolio, yang mana dia mempunyai kunci operasional. Aplikasi ini penting untuk mendukung bisnis saat ini. Aplikasi logistik dan infrastruktur, aplikasi stakeholder atau CRM. Kemudian strategisnya ialah aplikasi yang penting untuk kesuksesan masa depan. Situs web resmi lembaga kursus TTC, aplikasi survei and mapping project. Kemudian ada supportnya, yaitu aplikasi yang meningkatkan manajemen dan performance, tapi tidak kritis untuk bisnis. Aplikasi Sispo Academy, aplikasi Sispo Karyawan, aplikasi Sispo Administrasi, yaitu keuangan, kemudian aplikasi desktop, surat, praktikum, dan proyek. Ada high potensial, yaitu aplikasi yang mungkin berperan dalam strategi ke depan, kemudian aplikasi survei and mapping project TTC GIS, yaitu dari rendah pengaruh IT pada strategi inti dan tinggi. Kemudian penerapan TOGAF pada TTC, yaitu fase D-nya, yaitu teknologi arsitektur. Fase D teknologi arsitektur memfokuskan penentuan kebutuhan perangkat lunak untuk perangkat keras maupun perangkat komunikasi penunjang dari SI atau TI. Dan proses bisnis di lembaga kursus TTC pada fase ini didapatlah hasil infrastruktur jaringan lembaga kursus untuk memenuhi kebutuhan pembukaan cabang. Di sini adalah infrastruktur jaringannya dari fase D tadi, yaitu teknologi arsitektur, yang mana ada server, ada firewall-nya di situ, kemudian ada klien. Selanjutnya tahap recruitment management dengan pertimbangan yang didasari analisis kesenjangan di setiap fase ADM, maka perencanaan strategi sistem informasi difokuskan kepada pembuatan aplikasi yang berpotensi tinggi, high potensial, yaitu aplikasi survey and mapping project. Ini adalah use case dari penerapan TOGAF pada TTC, yaitu si employee mengelola laporan, kemudian dapat melihat laporan project, mengelola akun TTC-nya, mengelola customer, mengelola resource, mengelola proyek, mengelola daily report, mengelola data lapangan, melihat objektivitas proyek.
si studennya juga dapat melihat objektivitas proyek. Kemudian customer hanya dapat melihat laporan proyek. Selanjutnya koordinator lapangan dia dapat melihat objektivitas proyek, mengelola data lapangan, kemudian mengelola data daily report. Ini adalah hasil pengujian arsitekturnya. Untuk teknologinya, yaitu ada teknologi, sistem informasinya, informasi, dan bisnis. Inilah grafik pengujian arsitekturnya. Kemudian hasil pengujian dari arsitektur tadi adalah dari area teknologinya, yaitu dapat mendapatkan persentase terkecil, yaitu 64,29%. Hal ini disebabkan karena arsitektur yang dihasilkan tidak merincikan, tidak terdokumentasi dari kebutuhan arsitektur teknologi, terutama dalam segi hukum dan regulasi. Kemudian area informasi atau data menghasilkan persentase sebesar 84,29%. Nilai ini menunjukkan bahwa informasi yang dihasilkan sudah memenuhi kebutuhan arsitektur, pembukaan cabang baru, seluruh segi level, abstraksi memenuhi batas justifikasi. Kemudian dari area sistem informasinya atau aplikasinya menghasilkan nilai 82,86%. Persentase tersebut dapat dikategorikan sudah siap untuk diimplementasikan dari segi pemanfaatan aplikasi. Kemudian dari area bisnisnya dapat mendapatkan nilai tertinggi yaitu 87,14%. Nilai ini menunjukkan bahwa hasil dari arsitektur penerapan SI lebih fokus pada area bisnis, bukan pada pendekatan TI-nya. Kesimpulannya ialah yang dapat diambil dari penelitian tersebut, 1. Penggunaan kerangka TOGAF dan ADM dapat digunakan untuk merumuskan perencanaan strategi sistem informasi pada lembaga kursus topografi training center. Kemudian, perancangan sistem informasi manajemen proyek merupakan strategi untuk lembaga kursus dalam jangka waktu yang lama, dan perancangan sistem lainnya membutuhkan waktu pengembangan pada tahap pengembangan arsitektur selanjutnya. Yang ketiga, total kematangan arsitektur, overall arsitektur maturity mencapai 79,64%, maka arsitektur dianggap sudah tergolong siap untuk masuk pada tahap implementasi. Yang keempat, Purwarupa aplikasi dapat membantu lembaga kursus dalam meningkatkan bisnisnya pada bidang geomatika, terkhususnya pada JIS. Baik, hanya ini dari kelompok 6 yang membahas tentang analisa pembahasan pada framework TOGAF. Lebih dan kurang kami dari kelompok 6. Mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.